Jangan lupa subscribe ya guys. Oke. Halo pecinta kode Morse di Amatir Radio. Kali ini kesempatan Anda untuk mencoba sebuah interface yang murah meriah. Interface ini adalah interface CW atau CW interface. Apa fungsi CW interface ini? Fungsinya adalah untuk mengetuk secara otomatis kode Morse atau mentransmisikan kode Morse menggunakan software yang biasanya ini dipergunakan untuk kontes atau untuk kegiatan ses dengan kode Morse atau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah pengiriman kode Morse secara statis ya, itu aja gitu. Kalau di kontes itu kan seperti report 599 gitu kan, 599 baru report dan lain sebagainya. Itu kan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Jadi kita untuk meminimalisir tenaga supaya nggak capek mengetuk nih seperti ini nih, tidak capek mengetuk harus pakai tangan selama 1 hari atau 2 hari ketika kontes. Nah, inilah diperlukan sebuah CW interface. Ini murah meriah, ini harganya cuma sekitar 15 ribuan ya. Itu. Jadi nanti dihubungkan ke software. Softwarenya kita menggunakan N1MM ataupun terserah software kesukaan Anda. Tinggal nanti setting di konfigurasi untuk software CW-nya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa menggantikan key pedal yang manual maupun yang elektronik gitu. Jadi umpamanya seperti ini nih, seperti ini nih ya. Untuk mengetuk sekio saya nggak perlu harus memegang pedal, tapi cukup menekan makro yang mudah disimpan, F1 ya. F1 ini kan sekio ya, F1 sekio. Nah ini saya coba tekan ini. Nah ini otomatis mancar nih radionya. Seperti itu, otomatis mancar. Ini saya skip gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simple, yaitu hanya diperlukan 1 buah FTDI. Hanya 1 buah FTDI aja yang diperlukan, seperti ini. Kemudian 1 buah optocoupler ya. Ini optocouplernya yang hitam-hitam ini, 1 buah optocoupler dan 1 buah resistor. Resistornya ini sekitar 560 ohm gitu. Jadi gini skematiknya teman-teman. Skematiknya ini adalah FTDI-nya ya, FTDI-nya. Yang kita pakai adalah DTR dan VCC ya. Ini contohnya VCC nih. VCC kita pakai yang 5 volt. Kita pakai yang VCC 5 volt. Itu. Nah, ini skematiknya hanya begini aja. Dari DTR kita kasih resistor sebesar 560 ohm. Dari sini baru kemudian kita masuk ke optocoupler. Seperti ini. Optocoupler itu kan ada kaki inputan, ada 2 ya. Ini yang masuk ke VCC. Nah, ini masuk ke VCC. Ini 5 volt VCC. Dan ini masuk ke kaki satunya lagi. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah apa namanya? Semacam dioda gitu ya. Itu kemudian di sini outputnya itu ini menuju ke key radio
Udah gitu aja skematiknya teman-teman, sangat simpel sekali ya. Jadi prinsip kerjanya ketika nanti tegangan diumpankan ke optocoupler, dia akan mengaktifkan si dioda ini ya, LED cahaya ini, baru kemudian dia akan switch outputnya seperti itu. Jadi simpel sekali, sangat simpel. Ini bisa Anda pergunakan untuk kegiatan berkode Morseria. Nah, yang tidak kalah penting adalah settingan untuk si FTDI 232 ini. Seperti biasa kita harus melihat device manager. Ya, di device manager ini terdetek adalah COM4. Nah, ini USB serial port COM4. Catat baik-baik, ingat baik-baik, karena nanti akan kita masukkan ke dalam konfigurasi di N1MM nya ini, N1MM ya. Jadi kita klik config, kemudian configure ports di sini paling atas. Setelah itu tunggu agak sedikit lama nih karena memang laptopnya laptop jadul nih teman-teman, jadul banget laptopnya. Nah, kemudian muncul di menu configure, pilih modnya COM4, radionya non, karena kita nggak akan menggunakan CAT ya. Kalau kita pakai CAT kita pilih radionya, cuman kita nggak menggunakan CAT karena ini dipakai untuk switching CW. CW nya dicentang, kemudian pilih set. Nah, ini kita pilih, nah ini DTR pin 4 sebagai CW. Ingat, DTR kita pilih CW, kan ada pilihan ini sebagai PTT, CW, always on, always off, handshake. Kita pilih CW karena akan kita pakai untuk trigger di CW. Seperti yang sudah kita rakit di sini bahwa kita menggunakan di pin DTR sebagai umpan tegangannya. Makanya kenapa di pengaturan software ini kita pilih DTR, bukan RTS ya, tapi DTR. Di sini RTS kita bikin always off. Itu. Setelah itu oke. Oke, kemudian jangan lupa juga nanti di sini pilih oke. Itu. Jadi dengan menggunakan sistem seperti ini, kita nggak akan capek ketika mengikuti kontes berjam-jam. Biarlah nanti si softwarenya, si N1MM ini yang akan mengetuk sesuai dengan perintah makro yang Anda setting. Nah, ini disebut makro nih teman-teman. F1, F2, F3, F4, F5 itu makro. Dengan menyimpan memori di makro ini, maka kita bisa mempersingkat dan mempermudah karakter-karakter yang akan kita kirim. Contoh misalkan kita coba lihat makro F1, caranya adalah klik kanan ya, klik kanan di tab-tab makro. Nah, ini adalah cara atau ini adalah penyimpanan makro. Contoh nih di run message F1 itu secure DE my call, artinya secure DE my call ini udah saya simpan sebagai YB1UUU gitu ya. Ini adalah makro. Selebihnya soal makro nanti mungkin Anda bisa lebih dalam lagi membaca di menu help-nya. Tapi kalau memang minta Anda untuk kita bahas, ya nanti kita bahas. Saya tunggu masukan Anda nanti. Kalau memang perlu dibahas soal makro, ya kita bahas makro di video lainnya. Nah, untuk di menu search endpoints message, F1 itu QRL, F2, F3 dan lain sebagainya. Jadi antara SNP message dengan run message itu berbeda, bisa kita simpan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita save. Nah, maka teman-teman, apapun yang akan kita ketik, akan kita kirim di sini. Contoh saya pencet F1, maka dia akan muncul dan mentransmisikan. Nah, ini contoh saya akan pencet F1 ya, F1 di menu
di menu run, berarti QRL ya, coba ya. Oh, CQ, maaf. sorry ya, berarti untuk yang QRL kita di menu SNP, Search Endpoints, QRL. Nah, kan QRL kan. QRL F1 QRL. Nah, umpamanya kita akan mengetuk secure, ya udah kita pencet aja F1. Umpamanya ada yang masuk ya, katakanlah Japan Amerika to Golf Tango Yankee umpamanya ya, Japan Amerika to Golf Tango Yankee. Nanti secara otomatis dia juga akan mengetuk dan memberikan report seiring dengan makro yang kita simpan. Contoh ya, berarti saya akan pencet F-change ya, F2 exchange, pertukaran report. Nah, Japan Alpha 2 Golf Tango Yankee 599 thank you gitu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi untuk menggunakan pedal key seperti ini, ataupun yang elektronik key, yang big key seperti ini, maupun key yang lain. Anda bisa menggunakan N1MM atau software kesukaan Anda, dan dengan menggunakan FTDI 232 yang seharga 15.000, kita bisa membuat CW interface untuk keying ke radio kesukaan Anda. Tapi jangan lupa setting juga di radio sebagai manual CW ya, karena kan kadang-kadang ada radio yang dia ada big key atau secara otomatis bisa dipergunakan untuk elektronik key itu. Nah, itu harus Anda setting dulu ke manual key, karena nanti akan kita kontrol semuanya lewat software, yang termasuk juga bisa kita adjusting speednya berapa BPM, 18 BPM, 20, 25, 23, dan lain sebagainya. Semua ada di software. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan mencoba weekend project ini. Terima kasih, 73.